Newsman Opinion. Indonesia menghadapi dilema. Presiden Jokowi memberi sinyal mempertimbangkan tawaran minyak murah dari Rusia demi mengurangi tekanan biaya energi di Indonesia. Indonesia telah ditawari minyak mentah Rusia dengan diskon 30%. Tapi di sisi lain langkah ini berpotensi membuat Indonesia diembargo Amerika. Nah, apa komentar Anda? Haruskah Indonesia beli minyak dari Rusia dengan potensi diembargo Amerika dan sekutunya? Silakan komentar Anda mitra bisnis 633-9160, 633-9160. Kalau saya sebagai bangsa Indonesia Jokowi, saya nggak takut sama Amerika. Bangsa kita bangsa kaya kok. Ya nggak, kenapa mesti takut? Kita kan bangsa merdeka. Takut sampai kapan? Kita contoh ya Korea Utara gitu kecil, masih nggak takut. Kalau kita takut mah masa depan bangsa kita mau diapain? Amerika kan preman dunia. Tiongkok mana mau takut? Bilang sama Mao Zedong macan kertas. Sekian, terima kasih. Kalau menurut saya gini ya, kalau itu kita nggak usah takut juga sih ya masalah itu ya, masalah sama embargo apa ya. Sekarang gini, kalau misalkan kita kaya, ya, dari Indonesia kan kaya dong untuk apa sumber daya apa semua. Terus lagi pula kan ada kekuatan politik yang lain juga dari negara lain juga bisa membantu kita juga, istilahnya dari China, dari mana itu yang misalnya yang kita butuh apa tuh. Istilahnya gini, kalau ada yang kita butuh, pasti kalau misalkan mereka bisa, kenapa enggak gitu loh. Pasti istilahnya hukum ekonomi tetap berlaku gitu loh. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kita tetap, kalau itu saya setuju mungkin ambil itu aja dari Rusia, karena kan bisa mengurangi APBN kita kan. Kalau menurut saya, sebenarnya kan Rusia itu lagi invasi Ukraina. Indonesia kan politik luar negerinya kan sebenarnya nggak mendukung hal itu. Jadi kalau kita beli minyak murah dari Rusia, itu sama aja kita mendukung Rusia. Jadi jangan dikorbankan dong sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Bahwasanya kita dukung negara yang sedang menginvasi negara lain. Itu aja sih, ya. Ya, kalau menurut saya sih terima aja sih, beli aja dari Rusia. Karena kalau Amerika mau embargo, dia juga susah. Kita juga merupakan pasar terbesarnya buat mereka. Jadi beli aja deh dari Rusia. Oke, makasih. Indonesia kan negara non-blok ya. Jadi namanya udah non-blok. Jadi dia bukan pro-blok barat, blok timur apa enggak. Satu, kedua, Indonesia negara merdeka, berdaulat ya. Namanya bisnis ya, semua juga cari yang murah, yang bisa menghidupi, mensejahterakan rakyatnya. Nah, memang kalau rakyatnya susah, resesi, emang Amerika bisa apa? Ya kan, banyak sekarang negara-negara yang udah kolaps. Amerika bisa apa? Sekutunya bisa apa? Jadi tunjukkanlah keberanian itu, wibawanya itu. Yang penting gini loh, ya para pejabat, jangan pinternya cuma korupsi, juara korupsi. MA bikin aturan korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Nah itu yang bikin malu sebenarnya. Ya, terima kasih. Presiden Jokowi walaupun sebagai negara non-blok ya, negara yang bebas dan aktif, tetapi harus hati-hati karena kan sudah waktu itu sudah terbongkar, sudah dirilis oleh Kedubes RI bahwa Kedubes Amerika bahwa ada ribuan dokumen dari CIA yang menandakan bahwa keterlibatan CIA dalam peristiwa tahun 65 PKI, G30S PKI. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena Presiden Jokowi, ya seperti Prof. Renat Kasari sudah menyampaikan bahwa Presiden Jokowi harus hati-hati kalau mau menyinggung atau melawan hegemoni dari US. Contoh seperti Saddam Hussein yang digulingkan dan Muammar Gaddafi juga digulingkan. Jadi jangan sampai presiden kita itu diambang bahaya, gitu loh. Seperti Presiden Soekarno yang digulingkan ya oleh Amerika. Ya, jadi hati-hati aja. Iya.
saya nggak mau berkomentar panjang lebar lah. Itu urusan mereka lah. Kita ini negara berdaulat kembali lagi ya. Kita penghasil minyak walaupun sedikit. Ya kembali lagi Bang, BBM ini diturunkan lah. Ini rakyat ini sudah menjerit sama sekali. Mereka yang di sana yang senang-senang dinaikkan itu. Oligarki ini bergerak terus. Rakyat ini menjerit, udah diperas. Kembali lagi saya bilang, kita bahan bakar minyak ini kebutuhan rakyat. Pasal 33 lah, diperhatikan lah para pemimpin negara kita ini, pengelola negara ini. Perhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ini kita udah, waduh Mbak, saya sekarang saja udah berpikir 2 kali Mbak mau jalan-jalan. Uang dengan bahan bakar sekarang ini dari tamak sekian naik ya sampai 5 ribuan. Nanti coba kita lihat ya. Jadi kembali lagi, nggak perlu ngasih angin segar lah kepada rakyat. 30% dari Rusia. Kembali lagi, kita negara berdaulat, nggak usah begini begitulah, nggak usah banyak ngomong, kerja katanya, jangan kerja cuma bicaranya saja. Jadi gitu saja Mbak Haris. Mestinya kita berhitung sekarang. Hitung, kalau kita beli dari Rusia, sudah pasti kita dapat harga lebih murah 30%. Dan itu bisa kita gunakan baik untuk menurunkan harga atau tambahan subsidi. Nah, yang kedua negatifnya, kita punya potensi, belum tentu ya, tapi potensi kita di embargo. Menurut saya, kalau toh di embargo, itu pun kita salah satunya sebagai test case untuk negara ini untuk perbaikan ke dalam. Apa yang mestinya kita bisa produksi sendiri, apa yang mestinya kita bisa lakukan kemandirian, saatnya lah itu diuji pada saat embargo. Jadi dengan hitung-hitungan tadi, menurut saya ambil itu yang dari Rusia. Terima kasih. Kalau saya nih jadi Pak Jokowi, saya beli dari Rusia. Saya sih nggak takut di embargo ya, karena kenyataan kayak dulu tuh Kuba, Fidel Castro ditekan habis-habisan sama si USA. Buktinya kalau rakyat sama pemerintahnya kompak nggak apa-apa tuh sampai sekarang Kuba. Cuman yang saya takuti di dalam negeri ini justru kelompok-kelompok yang anti sama Pak Jokowi, kelompok radikal. Itu yang bahaya Bu. Yang bisa menghancurkan suatu negara itu bukan embargo dari luar negeri, tapi dari dalam negeri, selalu begitu. Ya, mengenai minyak Rusia itu saya kira hanya wacana. Jadi begini ya, jenis minyak itu kan banyak. Harus dipastikan bahwa jenis minyak Rusia yang mau dibeli itu cocok dengan kilang kita. Kalau tidak cocok, itu malah merusak kilang, dan kilang pun akan turun. Pertama. Kedua, harus diperjelas yang mau diimpor itu apa, minyak mentah atau BBM. Ya, itu. Kemudian harus diuji coba dulu di kilang-kilang kita, apa betul cocok, karena kilang dalam negeri itu didesain berdasarkan minyak-minyak tertentu, misalnya minyak domestik. Apabila disubstitusi dengan minyak lain, maka kinerja kilang itu akan turun, malah ada kemungkinan juga rusak, ya. Gitu. Jadi saya kira isi pembelian minyak Rusia itu hanya sebatas wacana yang tidak jelas tanpa data. Begitu aja. Terima kasih. Iya, menurut saya ini sebetulnya terserah pemerintah ya mau diambil apa tidak. Minyak Rusia yang ada diskonnya ini 30% kan lumayan itu. Akan tetapi masalahnya seperti ini. Setelah minyak ini dibeli misalnya jadi ya, kita dapat minyak murah dan BBM-nya bisa murah. Kira-kira yang pertama adalah subsidi BBM-nya masih nyasar-nyasar apa tidak? Tuh, ya percuma diambil minyak murah. Lalu yang kedua, ini kelihatannya korupsi bakal terjadi tidak, terutama di seluruh migas. Kalau masih ada korupsi mafia migas, ya kita ujung-ujungnya jatuhnya di situ. Karena di negara kita sebetulnya, kalau pengelolaan negara ini di manajemen migas dari pertama kali merdeka sampai sekarang itu tidak ada penuh korupsi dan lain sebagainya, tidak ada korupsi, maka kemungkinan ini kita lancar nih, BBM-nya murah, nggak perlu dinaikin. Kemungkinan seperti itu harganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ambillah, hanya orang bodoh yang tidak ambil. Mana berani dia embargo, kita embargo balik. Kita lawan pakai bambu runcing. Terima kasih. Ini kita Indonesia sedang menghadapi buah si malakama, maju kena mundur kena. Kita mesti belajar dari cungkok
RRC. Dulu dia juga takut Amerika, sekarang dia udah kuat. Indonesia mesti bangun dari dasarnya kuat seperti RRC, boleh kita tantang, tapi sementara jangan dulu. Nanti bisa lebih menderita lagi. Oke, gitu aja. Ya, saya pikir gini ya. Mungkin sebaiknya pemerintah ini transparan aja, mungkin ada pandangan-pandangan atau apa yang gimana sehingga menaikkan gitu loh. Jadi mungkin apa yang kita masyarakat atau rakyat yang tidak tahu ini apa gitu, itu aja. Terus kemudian memang seharusnya kita kan punya pohon mangga nih, harusnya buah mangga kita ya lebih murah lah. Kita kan punya minyak gitu loh. Indonesia harus semangat, beli barang murah, masa takut sih, beli aja. Nanti paling sama Amerika ya belilah, dia punya pesawat sama senjata dikit, toh udah beres kok. Ini untuk kepentingan kita, kenapa masih takut? Beli, Jokowi harus berani. Jokowi itu punya cara nanti, beli minyak dari Rusia, beli senjata atau beli pesawat dari Amerika, dua-duanya beres. Ya, Indonesia kan ada banyak menteri, pejabat, duta besar di negara sahabat. Ya, mereka memang perlu melakukan diskusi ya dengan negara-negara lain. Apakah semua negara yang beli minyak dengan Rusia itu diembargo Amerika? Nah, tentu dengan pertimbangan itu, Indonesia kan harus namanya negara beli minyak adalah untuk kepentingan rakyat, karena subsidi APBDN ke minyak BBM itu kan sangat besar. Jadi untuk kepentingan rakyat gitu loh Pak. Jadi bukan menjadi beli minyak dengan Rusia akhirnya menjadi sekutunya Rusia untuk melawan Ukraina dan lain sebagainya. Tidak demikian, tentu ya duta besar luar negeri, Kementerian Luar Negeri itu ya harus ini dulu, approach dulu Pak, pendekatan dulu, baik ke Amerikanya maupun ke Rusianya maupun ke negara-negara sahabat Indonesianya. Demikian. Jadi kalau kita lihat kan sejauh ini langkah nyata dari pemerintah dalam mengoptimalkan peluang yang ada di pasar itu belum ada ya. Misalnya mengirim tim ekonomi Rusia atau Pertamina itu bertemu dengan pejabat Gazprom. Nah, di sisi lain yang sudah dilakukan justru menaikkan harga. Nah, inilah yang saya pikir tim ekonomi yang ada di sekitar Pak Jokowi mengambil langkah yang mudah saja, yaitu menaikkan harga tanpa mengoptimalkan opsi-opsi lain. Mungkin bisa impor juga, tidak hanya dari Rusia, dari Nigeria atau Venezuela, dari mana yang lebih murah. Terima kasih. Pak Jokowi harus mempertimbangkan betul ya, kalau memang sampai terjadi pembelian transaksi ke Rusia, itu embargo semacam apa yang diberikan oleh Amerika. Nah, nilai plus minusnya mana yang lebih utama gitu loh, dibandingkan keuntungan laba penjualan dari pembelian minyak di Rusia. Jadi harus diperhitungkan. Nah, ini bisa meringankan beban masyarakat nggak? Artinya kalau memang beli dari Rusia, bisa nggak mengembalikan harga-harga seperti semua ini? Saya kira tergantung pemerintah ya, gimana baiknya untuk mengambil jalan yang terbaik, karena dipertimbangkan dengan sejauh mana embargo yang diberikan. Kalau memang embargonya tidak terlalu besar, itu bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Tapi kalau embargo barang-barang yang akan diultimatum itu banyak, saya kira perlu dipertimbangkan sekali lagi. Saya kira demikian. Demi kita, negara kita, supaya di dalam negerinya juga kondusif, Pak Jokowi harus ambil pilihan. Nggak usah takut sama Amerika, udah saja lah berdikari. Go to hell with your aid. Ya, terima kasih. Takut lah, aduh, Katron tuh takut banget sih. Sudah lupa dulu pejuang Indonesia itu berani semua. India aja beli dari Rusia, masa kita takut? Aduh, payah itu. Yang di depan mata dan terlihat jelas adalah bermainnya mafia-mafia migas di negeri ini. Mengapa beliau tidak bisa mengatasi? 77 tahun merdeka ya, yang ada Indonesia tetap harus impor minyak. Siapa yang lebih menikmati, rakyat atau pejabat-pejabat yang bermain?
Ya, sebenarnya sih semua permasalahan ini yang ada percuma lah. Apapun permasalahannya sekarang masalah minyak. Selama Indonesia bentuknya masih dalam bentuk multipartai, itu omong kosong. Karena korupsi-korupsi itu semua ada di partai. Nanti percuma. Apapun solusinya nanti akan ada timbul suatu perdebatan ya. Dan akhirnya dibuat secara politik yang at the end juga demi kekuasaan akhirnya menghancurkan mengedukasi rakyat dengan suatu kebodohan-kebodohan. Jadi percuma lah sebenarnya ya pemimpin kita juga harus tegas lah, apapun yang terbaik buat bangsa ya dibuat aja keputusan. Tapi ya di end nanti lihat aja pasti ada yang memprovokasi rakyat. Rakyat Indonesia kan boleh dibilang kan masih banyak lah yang belum teredukasi ya, bodoh-bodoh gitu ya. Itu aja sih, makasih. Menurut saya ini tinggal keberanian Pak Jokowi aja ya. Dia berani gak gitu mengambil langkah ini. Nah sekarang kan Pak Jokowi udah berani ngambil saham Freeport 51% kan untuk Indonesia. Nah sekarang yang kedua ini berani gak sekarang rakyat menunggu melihat memang kalau Bang Jentel Satria Baja Hitam, Pak Jokowi pasti berani mengambil langkah apapun yang terjadi. Kita nggak usah terlalu takut dulu, jadi kita asalkan jadi kacungnya melulu gitu. Saya gini ya, Pak Jokowi tidak harus menolak tawaran Rusia, dan Pak Jokowi bisa backstreet. Kenapa saya katakan gitu? Kalau kita takut dengan bule-bule itu, maka kita akan tertindas selamanya. Buktinya, India aja juga masih tetap dirangkul oleh Amerika. Karena India sudah terang-terangan beli dengan Rusia bersama China. Kenapa kok India tetap dirangkul? Karena di India investornya bagus, artinya ekonominya bagus. Kalau di kita ekonominya politik yang dimakan, bukan makanan yang dimakan, bukan beras yang dimakan, tapi politik yang didahulukan. Lah ini yang repot, sehingga setiap hari gunjang-ganjing turunkan Jokowi. Makasih. Sebenarnya kan kita ini kan negara non-blok. Tentu disinilah peranan dari diplomat kita yang ada di Amerika Serikat, diplomat yang ada di PBB dan di Eropa untuk meyakinkan bahwa ini memang murni untuk kepentingan ekonomi domestik. Sebenarnya kalau kita mau impor BBM murah itu tidak mesti dari Rusia saja. Kalau ada dari Exxon Mobil Amerika Serikat atau dari Ukraina atau dari Eropa, Iran, ya nggak apa-apa juga. Kita nggak pro Rusia juga dalam hal mengimpor ini karena tidak ada kaitan dengan politik lah. Ini lebih kepada bagaimana rakyat kita bisa mendapatkan BBM murah. Nah bayangkan kalau BBM kita murah untuk 5 tahun ke depan itu kan membuat ekonomi bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi memang diplomat-diplomat kita yang ada di luar sekarang ini tidak painful pilihan BBM naik buat mereka, tapi painful buat rakyat. Terima kasih. Pembelian minyak dari Rusia sih harus dilakukan guna menekan kebutuhan minyak di Indonesia. Cuman pastiin saja ada yang mengawasinya agar sekutu dari Amerika dan negara yang lain tidak masuk begini, Tria. Gini, kalau menurut saya memang ini dilema ya. Kita membutuhkan minyak, bahan minyak ya yang murah. Cuman ya kita dekat dengan Amerika. Jadi ini suatu dilema bagi Pak Jokowi. Saya terus terang aja. Kalau kita nggak ambil minyak ini murah sayang. Kalau kita ambil, kita kena embargo pasti imbasnya. Ya, sama Amerika atau dengan sekutunya. Itulah yang terjadi. Kalau kita memang, kalau negara lemah, memang begini adanya. Kita tertekan. Coba kalau kayak Cina, negara udah maju. Nggak bisa ditekan dia. Dia udah hidup mandiri. Seperti yang lain yang udah maju. Inilah namanya kalau negara lemah, semuanya pasti pada lemah. Seperti kayak kita rumah saudara ya, rumah tangga ya. Kalau yang susah pasti jadi dihina atau diapa. Itu suatu hukum alam yang terjadi. Makasih. Kalau menurut saya harus sih tidak diharuskan. Tetapi kalau beli nggak masalah. Ingat kita itu negara non-blok, bedakan bisnis dan politik.
Karena kalau dapat potongan sampai selisihnya 30% kan lumayan. Siapa tahu bisa membantu sehingga harga minyak dalam negeri turun. Ya menurut saya sih kalau misalnya kita milih nggak beli kan berarti kan mendukung yang pihak yang sebaliknya. Ya sama, kalau kita beli berarti kita mendukung Rusia gitu loh. Jadi yang non-blok itu saya bingung aja gimana caranya gitu. Kalau menurut saya sih kepentingan rakyat lebih diutamakan ya gitu loh. Bukan berarti kita beli minyak dari dia berarti kita dukung gitu loh, dia menyerang gitu. Kalau kita nggak dukung, kita lawan aja udah gitu, ya kan? Oke, makasih. Kita Indonesia negara non-blok ya, nggak blok barat, nggak blok timur, nggak NATO, nggak Pakta Warsawa dulu yang udah bubar. Yeah. Kalau kita beli dari Rusia, otomatis kita mengizinkan Rusia invasi ke Ukraina. Nah, kalau dan Amerika dan bloknya NATO akan mengembargo kita. Kalau tidak beli, keadaan kita seperti ini, tapi masih bisa bangkit ekonomi Indonesia. Masih banyak cara untuk disikati untuk bertahan Indonesia ini. Mungkin harus bersabar lagi. Memang untuk perjuangan berbuat yang benar dan baik itu harus bersabar. Jadi kita jangan blok ke Rusia, jangan blok ke Amerika. Karena begini, kalau nanti ada negara lain menginvasi kita Indonesia, kalau kita beli dari Rusia ini minyak, nanti dibiarkan loh sama negara-negara yang kuat itu. Jadi kita non-blok aja deh, sabar aja. Dan saya yakin kok kalau semua masyarakat Indonesia berdoa, Indonesia ini akan mampu menghadapi ekonomi yang lagi menyulitkan semua negara di seluruh bumi ini. Jadi kita yang beriman, ya berimanlah, bersabarlah. Jangan blok ke mana, kita non-blok aja. Terima kasih. Ada dua hal saya mau kemukakan. Satu, kita harus belajar dari sejarah. Perilaku orang Barat itu memang selalu begitu. Contohnya kan sebetulnya ini ujung-ujungnya dagang. Kenapa ada kebencian kepada orang Cina dari zaman dulu? Itu kan adalah ulah daripada para bule itu. Orang Belanda, Davide of Impera. Nah, kebiasaan ini masih menurun sampai zaman sekarang, diwakili Amerika, Inggris itu, ya. Sekarang mereka yang berperang, sudah jelas posisi kita non-blok. Jadi kalau kita berdagang, tidak berarti berpihak kemanapun. Dan lagi, ini juga untuk kepentingan rakyat. Kalau misalnya rakyat kita yang susah, apa Amerika dan Inggris mau membantu? Itu kan persoalannya. Terima kasih. Mungkin dibagi-bagi, sebagian kita membeli sana, sebagian kita membeli di Rusia. Ya karena bagaimanapun juga kita kan tidak mau blok Rusia dan tidak memblok Barat kan gitu kan. Kalau dua-duanya kita beli misalnya dengan porsinya sebagai berapa persen, mungkin kan itu bisa berjalan dengan baik ya. Kalau saya tanya semua warga semua, kalau kenaikan BBM apakah mau? Pasti tidak mau. Intinya itu. Jadi sekarang itu harus analogikan gimana cara menurunkan itulah. Dan juga pemerintah selalu menaikkan harga BBM dengan alasan programnya itu kemarin subsidinya tidak tepat. Itu terus alasannya. Makanya sekarang yang simpel-simpel aja. Gimana caranya BBM itu turun, udah mau beli dari mana saja nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.